Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Susanti. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ihsan Bale Endah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sumber daya alam yang mana diampu oleh salah satu dosen yang bernama Pak Moh Munawir Amin MPD sebagai dosen ilmu alamiah dasar. Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam itu ada beberapa kelompok ya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yang dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus tidak akan habis. Seperti apa sih contohnya? Ada sinar matahari, ada pepohonan, ada hewan, ada lain sebagainya. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya ialah sumber daya alam yang apabila digunakan terus-menerus akan habis. Seperti apa sih? Seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, yaitu bisa disebut juga sebagai abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya padi, ikan, bebek, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber daya hayati, yaitu bisa disebut juga sebagai abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya padi, ikan, bebek, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau disebut juga dengan abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda yang mati teman-teman. Seperti apa sih? Seperti air, tanah, matahari, dan juga sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat sumber daya alam yang ada di tempat saya. Yuk mari-mari.
Nah, teman-teman, inilah tempat sumber daya alam yang berada di tempat saya. Nah, coba lihat di atas itu ada awan. Ih, awannya sungguh indah, kawan-kawan. Nah, di bawahnya itu ada air yang mengalir yang disebut dengan irigasi, di mana air ini sangat bermanfaat ya bagi sekitar. Nah, air ini juga bisa untuk padi supaya padinya tidak mati, kawan-kawan. Nah, di sana ada pohon pisang, keren tuh. Ada pohon pepaya juga, ada pohon jagung, ada pohon apa tuh, buah. Nah, inilah sumber daya alam yang berada di tempat saya. Nah, biasanya teman-teman, para petani itu suka menanam tanamannya, yang mana tanamannya itu bisa menghasilkan uang loh, dengan cara ya dirawat, dijual, padinya tidak mati, kawan-kawan. Nah, di sana ada pohon pisang, keren tuh. Ada pohon pepaya juga, ada pohon jagung, ada pohon apa tuh, buah. Nah, inilah sumber daya alam yang berada di tempat saya. Nah, biasanya teman-teman, para petani itu suka menanam tanamannya, yang mana tanamannya itu bisa menghasilkan uang loh, dengan cara ya dirawat, dijual sih lebih tepatnya. Nah, itu juga sekarang udah ada banyak rumah-rumah atau komplek ya teman-teman. Jadi sumber daya alam kita sekarang sudah berkurang karena sudah banyaknya sumber daya alam yang diganti dengan rumah-rumah. Tuh, sayang sekali kan. Nah, keren kan, Masya Allah.